Shalom saudara, jumpa lagi pada kesempatan minggu ini. Salam sehat. Saya berharap saudara semua dalam keadaan baik-baik, sehat, dan sukacita di dalam Yesus Kristus. Saudara bisa melihat saya, tapi sekali lagi sayang sekali saya tidak bisa melihat saudara, ya. Tapi marilah kita masuk di dalam firman Tuhan, pertemuan kita di dalam merenungkan kebenaran ini. Seperti biasa kita masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberi kami selalu kesempatan waktu yang baik, di mana kami masih boleh menikmati suara kebenaran-Mu, firman Tuhan yang hidup itu, yang merupakan kebutuhan makanan manusia roh kami. Berkati mulut bibir hamba, supaya kebenaran itulah yang keluar dari mulut bibir hamba, dan telinga yang mendengarnya Tuhan selalu memperhatikan dan memberkati mereka. Lewat kebenaran firman ini, roh mereka dikuatkan, dan biarlah akan menyegarkan jiwa mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, renungan kita hari ini sesuatu yang amat sangat penting bagi setiap orang percaya. Ya, renungan kita ini berjudul bagaimana mendengar dan mengenal suara Tuhan. Nampaknya gampang, ya, tetapi dalam prakteknya tidak gampang. Dan ini bukan perkara yang tidak penting, tapi ini perkara yang sangat penting bagi semua orang Kristen. Sangat penting. Memang kalau kita melihat di dalam Alkitab, tidak diajarkan secara jelas, secara eksplisit, tidak menjelaskan ini loh, begini loh cara mendengar dan mengenal, ya. Tetapi secara implisit itu sudah jelas di situ. Oleh sebab itu kita mau belajar, ya, siang hari ini, bagaimana sih kita ini bisa mendengar dan mengenal itu suara Tuhan. Kalau kita bisa mendengar dan mengenal suara Tuhan, ya beruntunglah kita. Memang seharusnya begitu, ya. Mari lihat kebenarannya. Kita akan baca di dalam Yohanes 10 ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka. Gembala berjalan di depan domba. Dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Karena para domba itu mendengar dan mengenal suaranya. Sebelum kita lanjut, mari kita saksikan video pendek ini. One more time. Oh, one is. Louder. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Ayo. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These two boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh
I can't believe the way they were coming. Nah, demikianlah saudara lihat ya, bagaimana domba itu terhadap gembala. Domba itu mendengar, tapi belum tentu dia kenal dengan orang itu. Kalau dia bukan gembalanya, dia nggak akan noleh, dia nggak akan datang. Kalau didekati, dia akan lari. Sebab ini orang asing. Tapi kalau gembalanya yang panggil, walaupun dia asik makan, kalau dipanggil oleh sang gembala, dia akan menoleh. Lalu dia bersuara, dan dia datang kepada gembala. Luar biasa ya. Saudara perhatikan, domba itu saudara semua dan saya. Jadi kebenarannya harusnya kita ini mendengar dan mengenal suara gembala. Tapi menyedihkan, banyak di antara kita tidak mengenal. Bahkan mendengar aja tidak. Parah. Ya. Tetapi kita punya predikat Kristen, mengikut Kristus. Saudara, mari kita bicara tentang kata mengenal. Ya. Itu ada contoh di 1 Samuel 16 ayat 17. Di mana Saul mengenal suara Daud. Lalu ia berkata, "Suaramu kah itu anakku Daud?" Jawab Daud, "Suaraku, tuanku raja." Jadi Saul mengenal suara Daud. Kenapa bisa mengenal? Jadi Saul itu dengar dan kenal suara itu. Sebab mereka sudah sering bergaul, berkomunikasi, ya. Oleh sebab itu kenallah dia. Lalu ada contoh lagi di dalam Kisah Para Rasul, Kisah 12 ayat 12 sampai 14. Ini bicara Petrus yang sudah keluar dari tahanan. Ayat 12, setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang masih ditutup ya, dia ketuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan yang bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk pintu. Jadi belum dibuka. Ya. Lalu ayat 14, ia terus mengenal suara Petrus. Dari suaranya dia tahu, oh Petrus ini, ya. Tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu. Dia segera masuk ke dalam untuk memberitahu bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kenapa saudara dia bisa mengenal itu suara? Telinga mendengar, tapi kenal, gitulah, ya. Kenapa? Karena sudah berhubungan, sudah berkomunikasi sebelumnya, sudah saling tahu dekat, ya, maka mengenal. Nah, contoh yang paling baik dalam kehidupan sehari-hari saudara dan saya adalah hubungan antara suami dan istri yang sudah kumpul satu rumah beberapa tahun, ya. Seperti saya sudah di atas 30, kira-kira 36 tahun saya ini kumpul dengan istri saya. Mustahil lah saya tidak mengenal dia. Ya, mustahil. Kalau seorang suami istri mulai menikah, ketemunya 1 tahun sekali, ya masuk akal, belum tentu dia saling mengenal. Ya, tapi kalau saya setiap hari satu ranjang terus bersama-sama, apalagi dalam aktivitas hari-hari sering kali bersama-sama, maka pastilah suami istri itu saling mengenal. Bahkan telinga yang mendengar, langkah kakinya saja kita udah tahu ini suamiku ini. Oh, ini istriku. Cara dia menggesekkan kaki di lantai itu beda, ya. Nah, kadang-kadang kan sulit diajarkan ini karena ini adalah praktek pengalaman pribadi. Ya, kalau dia omong harus bagaimana mendengarkan yang suara langkah itu nggak tahu karena langkahnya masing-masing berbeda. Cara menutup pintu, cara mengunci pintu itu beda sekali. Ya, maka kalau suami istri tahu dia cara tutup, cara buka pintu. Oh, ini istriku ini suamiku. Nah, itulah ya, disebut kita mengenal dia. Apalagi dalam hubungan hari-hari sampai ke hati kita mendalami, ya. Mengenal kualitas istrimu, kualitas suamimu, gitu. Itulah mengenal ya. Nah, sekarang kita akan belajar
Kita ini punya Allah yang istimewa, hanya satu-satunya di dalam dunia kekristenan, iman Kristus. Kita punya Allah Sang Pencipta Khalik langit dan bumi ini, yang wujudnya adalah roh, ya. Tetapi kita mengenal di dalam iman Kristen ada 3 pribadi dengan satu roh. Pribadi yang pertama Bapa. Pribadi yang kedua Anak atau Putra, yaitu Yesus Kristus. Lalu pribadi ketiga kita kenal Roh Kudus. Jadi satu roh dengan 3 pribadi. Ini tidak usah diperdebatkan, karena ini akan menjadi persoalan yang tidak pernah selesai. Ini hanya bisa imanmu yang berbicara, engkau percaya bahwa kita punya 3 pribadi dengan satu roh, roh Allah. Ya, ini kebenaran. Ada orang-orang, ya ini bagus ini. Ada orang-orang yang memberikan bentuk, kita lihat ciri-ciri karakter dengan dispersonality test. Ya, jadi tes kepribadian dengan teori DISC. D itu dominance, atau kalau zaman dulu disebut karakter kolerik, ya. Lalu I itu influence, intim. Influence itu sama dengan sanguine. Lalu ada steadiness, itu sama dengan phlegmatic. Dan satu lagi compliance. Compliance itu sama dengan melankolik, ya. Nah, kedekatan teori ini dikelompokkanlah kalau Bapak kita itu punya karakter dominance, ya, lebih kolerik gitu. Ya, kita akan melihat contoh-contoh, ya. Yang namanya dominance itu karakter Bapak. Bapak itu kalau Anda lihat di Perjanjian Lama, bagaimana karakter Bapak? Dia keras, menggelegar suaranya, to the point, ya, powerful. Memang cocok. Karakter ciri dominan itu memang risk taker, ya. Kalau orang-orang zaman ini Anda dites gitu, itu orang-orang yang tipenya risk taker, ya. Orang yang suka tantangan, authority, kekuasaannya kuat sekali, responsibility-nya tinggi, decision maker yang baik. Dia juga problem solver yang baik. Dan multitasking, dia bisa banyak hal. Independen, tidak tergantung orang. Ya, nah, inilah ciri daripada dominance. Bapak itu seperti itu. Ya, langsung dia keras. Nampaknya dia yang, ya, gak usah banyak tawar menawar lah. Ya, otoritinya kelihatan. Itu Allah kita, Bapak, pribadi Bapak di zaman Perjanjian Lama itu nampak sekali, ya. Bagaimana Allah bertindak. Kalau Allah katakan kepada Yosafat, tidak usah takut menghadapi musuh yang ribuan seperti itu. Tapi kamu siapkan pasukanmu, kamu berdiri saja. Berdiri saja. Maka pada saatnya Allah yang turun tangan, ribuan pasukan musuh itu Tuhan acak-acak, dikacaukan. Mereka saling membunuh satu sama lain. Sampai mereka mati semua. Dan Yosafat hanya melihat saja. Ya, luar biasa kalau Allah bertindak langsung, saudara. Nah, sekarang kita lihat masanya putra, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus itu dikelompokkan dengan karakter personality test tadi itu, kelompoknya itu lebih cocok influence dan steadiness. Lebih cocok dia itu intim, ya, sanguine gitu. Dan juga phlegmatic. Karena Yesus kan suka ngomong, suka bicara, ramah kepada banyak orang dia bicara. Ada kelompok masyarakat dia bicara. Dia suka kasih perumpamaan-perumpamaan. Tapi pada murid-muridnya tidak bentuk perumpamaan biasanya, selalu dalam penjelasan yang terang, gamblang, ya. Dan terus di mana-mana ngomong, di mana-mana dia bicara. Dan Tuhan Yesus tidak menyukai kekerasan. Dia menghindari kekerasan. Itulah ciri karakter
influence dan steadiness. Ya. Pada orang-orang tertentu zaman ini itu kelihatan sekali orang yang influence intim itu dia cukup berpengaruh. Di mana ada dia, suasana itu menjadi hidup. Dia antusiasnya tinggi, humor, ya. Pokoknya rame lah kalau ada orang yang influence ini, ya. Dia gampang ngomong, tapi memang ada sisi jeleknya. Dia orang persuasif, tapi ada sisi jeleknya. Ngomongnya kadang-kadang berlebihan, ya, over. Ya. Kalau janji over promise, dan biasanya lebih menggampangkan perkara. Nah, tapi itulah ciri-ciri sisi buruk. Dia juga steadiness karena dia tenang, dia sabar, dia lebih konsisten. Nah, itu gambaran seorang putra. Lalu Roh Kudus, demikian juga Roh Kudus ini digambarkan sebagai sosok yang berpribadi compliance, melankolik dan steadiness, phlegmatic. Ini ciri orang-orang yang compliance itu dia sistematis, dia tekun, dia teliti, dia cermat, fokus, quality, ya, dia punya standar kualitas tinggi, analitis, kritis, ya. Dia punya, sekali lagi, sanggup dengan hal-hal, suka dengan hal yang details, tapi dia juga penyabar. Roh Kudus itu sabar. Ingat ya, sabar. Roh Kudus itu tinggal tetap di dalam saudara, tidak keluar masuk. Inilah hebatnya bersyukurnya kita di zaman ini. Kalau zaman perjanjian lama, Roh Allah hinggap, dia bisa pergi, dia bisa masuk keluar. Tetapi sekali lagi di zaman ini, Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus itu tinggal tetap bersama saudara dan saya, ya, tidak keluar masuk. Itulah kesabaran Roh Kudus. Tapi dia sebagai sosok pribadi yang teliti, yang memperhatikan, cermat, dia punya analitis yang tinggi sekali, luar biasa. Dan kita diamkan di dalam diri kita. Maka itu di zaman ini janganlah kita memakai pola zaman lama. Jangan ayo kita mengundang Roh Kudus hadir. Tidak, Roh Kudus sudah hadir di dalam dirimu. Tapi marilah kita minta, Roh Kudus berkaryalah dalam diriku. Aku mau engkau berkarya, Roh Kudus. Tuntun bimbing langkahku, pikiranku, ubahkan diriku. Itu kan peran-peran Roh Kudus. Ya. Dia mengubahkan, dia menyadarkan akan dosa, dia memimpin saudara, dia memberikan kekuatan. Ada power di dalam diri saudara. Untuk apa semuanya itu? Untuk melayani, untuk menyelesaikan misi Bapa. Jangan lupa, Yesus Kristus naik ke surga, bukan cuma diingat dia menyediakan tempat buat kita, tapi ada makna dia minta kepada Bapa supaya Bapa mencurahkan Roh Kudus. Bukan Yesus yang mencurahkan, Bapa mencurahkan Roh Kudus. Untuk apa ini Roh Kudus? Untuk memberikan kekuatan, kesanggupan dalam diri saudara untuk menyelesaikan misi Bapa. Kenaikan itu adalah tugas saudara dan saya menjadi saksi menyelesaikan misi Bapa, ya. Nah, sekarang kita mau cari tahu bagaimana cara kerjanya Tuhan bersuara itu gimana. Kalau Bapa, Anda cek di perjanjian lama, itu selalu audible. 1 Raja-Raja 19 ayat 13, maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Itu suara Bapa. Apa kerjamu, hai Elia? Kerjamu di sini apa? Gitu. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Itu ayat 9. Matius 17 ayat 5 juga begitu. Dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan dengan dia. Itu suara siapa? Suara Bapa, audible. Samuel pada waktu masih kecil, itu ada di 1 Samuel 3 ayat 3-5. Pada waktu dia kecil, dia bersama dengan Eli, pada waktu itu sudah rabun matanya, ya. Pada waktu malam, dia dipanggil Samuel, Samuel. Dia bingung, dia bangun. Dikira yang manggil bapaknya ini, ya. Maka dia tanya, Bapak manggil aku? Tidak. Lalu dia tidur lagi, dipanggil lagi kedua, Samuel, Samuel.
Dia bangun lagi, tanya lagi, Bapak manggil aku? Bukan. Nah, Bapak ngerti waktu itu. Oh, ini pasti yang manggil Tuhan. Maka katakanlah kalau dipanggil lagi, ya Bapak ini aku. Engkau mau apa? Gitu. Lalu betul dipanggil lagi, Samuel, Samuel. Ya Bapak ini aku. Kenapa Samuel waktu itu kok nggak tahu? Karena Samuel memang belum mengenal. Dia bisa mendengar tapi belum mengenal suara itu. Ya, betapa pentingnya kita mengenal. Tapi itu mengenal di eranya Bapak. Maaf, saya kalau bicara era nanti kurang pas ya. Sebab era Bapak, era Yesus, era Roh Kudus seolah-olah ini terpenggal-penggal. Seolah-olah kalau era Roh Kudus Bapak sudah tidak bisa masuk di dalam perkara kita. Seolah-olah Yesus tidak bisa lagi ikut campur dalam urusan kita di zaman ini. Tidak ya. Mending cocok dikatakan inilah lawatan Bapa kepada umatnya, lalu masuk lawatan Putra, lawatan Yesus kepada umatnya, dan sekarang lawatan Roh Kudus bicara kepada umatnya. Gitu. Kita masuk di dalam Putra. Putra ini audible. Putra ini juga sering memberikan penampilan ya, tatap muka, face to face. Face to face itu terutama kepada orang-orang yang belum percaya, yang mencari kebenaran, yang belum Kristen. Banyak kan kesaksian mereka didatangi Tuhan Yesus, baik dalam bentuk mimpi maupun dalam bentuk wujud nyata. Bahkan bukan sekali, bisa berkali-kali. Sehingga orang-orang ini percaya Yesus Kristus itu hidup. Ya. Jadi untuk orang-orang biasanya yang belum percaya. Yang engkau sudah percaya, sudah senior, ya tentu engkau tidak membutuhkan yang beginilah, ya. Aneh. Ya. Engkau sudah punya iman percaya demikian lama. Tidak, ya. Nah, Putra juga bisa audible. Dia bisa bersuara kepada saudara. Tetapi saya percaya di zaman akhir ini eranya, ini lawatannya, masa lawatannya Roh Kudus. Tentu Bapak, pribadi Bapak dan pribadi Putra ini tidak suka-suka sering-sering audible. Karena itu saudara dan saya jangan selalu mengharapkan ingin Tuhan itu audible. Anda pasti bingung. Kenapa bingungnya? Nanti Anda bertanya-tanya, ini suara Tuhan kah atau bukan? Gitu kan? Kalau meminta sering-sering nggak mau, sebab Tuhan zaman ini kan sudah menyediakan suaranya ada di dalam Alkitab, firman-Nya. Kalau dulu kan tidak ada Alkitab, gitu loh. Jadi kalau hari ini kita sering-sering ingin mendengarkan audible, iblis bisa menipu saudara. Dia bisa berpura-pura bersuara. Ya. Nah, kesaksian aja kalau saya secara pribadi selama ini menjadi orang Kristen, saya itu pernah mengalami hanya satu kali dibangunkan di tengah-tengah tidur kira-kira jam 2 malam. Satu kali aja ada suara yang memanggil nama saya dengan sangat jelas. Tapi suara itu lembut, suara itu tidak menakutkan. Jadi memanggil dengan jelas. Yusman, gitu. Dan saya bangun sedikit kaget. Saya lihat istri saya tidur. Saya lihat jam, udah jam 2 malam. Kebiasaan saya, biasanya saya tengok ruang tengah. Ya, saya keluar pelan-pelan, saya lihat ruang tengah, kok sepi semua, nggak ada apa-apa. Lalu saya langsung masuk ke ruang kerja saya. Sebab kalau di kamar saya itu kan gelap. Masuklah saya ke ruang kerja, saya nyalain. Saya selalu sentuh firman Tuhan. Ya. Dan biasanya kalau sudah begitu, Tuhan itu bicara sesuatu kepada saya. Dan saya mendapatkan sesuatu. Rema itu ada di dalam hati saya. Ya, dan suara itu saya perhatikan suara yang tidak menakutkan. Selesai dari itu enggak lagi. Ya, dan saya tidak mendambakan merindukan yang begituan. Tapi saya percaya loh ya, Putra Tuhan Yesus itu masih bisa melakukan itu. Biasanya pada kondisi-kondisi kalau itu urgent, itu kritis ya. Allah atau Tuhan akan menyuarakan itu. Tapi kalau tidak, kita sudah disediakan. Nah, saudara, kita akan lihat di dalam Markus 16 ayat 9. Ini masih bicara Putra ya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 roh. Jadi dia menampakkan diri
selama dia menampakkan diri di dunia itu udah ketemu sampai ratusan orang, ya, baru dia naik ke surga. Ya, Yesus suka menampakkan itu. Bahkan itu masih terjadi di hari-hari ini seperti saya katakan tadi, kepada orang-orang tertentu dalam masa yang penting genting Tuhan menampakkan dirinya. Ya. Kisah 9 ayat 4 sampai 5. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah, ini bicara Saulus ya. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suara-suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus menjawab, Paulus ya, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, ya, Yesus audible kepada Paulus. Jadi paham ya kita sekarang. Jadi kalau Bapak audible, Putra juga audible. Bahkan Putra ini kerap kali juga menampakkan diri. Sekarang kita masuk bagaimana cara Roh Kudus beracara kepada saudara dan saya. Bagaimana saudara mendengar dan mengenal ini Roh Kudus. Ingat ya, kita ingat dulu peran Roh Kudus yang demikian banyak. Fungsi Roh Kudus itu banyak sekali ya. Antara lain menginsafkan dunia akan dosa. Itu Roh Kudus. Di Yohanes 16 ayat 8. Lalu melakukan pembaharuan di dalam diri kita. Itu peran Roh Kudus. Dia memimpin di dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus itu menolong mematikan perbuatan daging dan memberi kita buah-buah roh. Memberi buah roh. Roh Kudus juga memberi kita kuasa untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Roh Kudus juga memberikan banyak karunia-karunia. Roh Kudus mengubah orang menjadi seperti Kristus. Jadi jangan tempatkan Roh Kudus hanya sebagai orang yang menghibur dan menolong, sebagai pribadi yang menghibur, menolong. Jangan, saudara ya. Peran Roh Kudus demikian besarnya. Terutama peran Roh Kudus itu untuk menyelesaikan misi Bapa. Jadi gimana caranya? Roh Kudus biasanya itu melalui satu, Alkitab, firman. Firman itu ya Yesus, ya. Yesus itu ya firman. Alkitab. Jangan saudara ingin audible terus, bukan ya. Alkitab. Betapa sedihnya kalau kau tidak pernah membaca ayat firman Tuhan, tapi engkau berusaha mendengar dan mengenal suara Tuhan, suara Roh Kudus. Tidak mungkin, ya. Tidak mungkin, karena itu tidak ada cara lain. Setiap orang Kristen, anak Tuhan, itu harus mengenal, membaca, merenungkan firman Tuhan. Mutlak. Ya. Yang kedua, Roh Kudus juga bisa bergerak melalui dorongan hati, ya. Dorongan dari dalam. Engkau terbeban, tidak pernah hilang-hilang. Tiap hari terbeban, terus terbeban untuk menolong orang itu, terbeban untuk bicara orang itu, tidak sehari. Terus, itu biasanya Roh Kudus, ya. Lalu, Roh Kudus juga bicara melalui saudara seiman, ya. Bisa dari hamba Tuhan, bisa, ya. Atau juga melalui ya memberikan bentuk impian kepada saudara. Bisa. Tapi percayalah, kita jangan selalu ingin dari orang lain terus, ya. Anda bertanya-tanya, betulkah suara ini suaranya Tuhan atau cuma dia? Anda gitu. Tapi kalau lewat firman tidak bisa dicuri. Ya. Maka itu kalau intim akrab dengan firman atau manunggal dengan firman, ya sudahlah, engkau aman. Engkau akan lebih peka. Saudara ingat, ini kan akan saya tutup. Manusia itu punya tubuh fisik, manusia itu punya jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, manusia punya roh. Ya, perhatikan. Pertarungan manusia itu ada di otak, jiwa. Medan pertempuran itu di otak. Dan cilakanya, pikiran manusia, jiwa manusia itu sudah terdistorsi oleh banyak hal. Ya, jadi yang ada di jiwa ini mungkin hikmat manusia, mungkin hikmat iblis, mungkin hikmat Allah. Tergantung siapa yang paling dominan memenuhi. Itu kan? Nah, saudara, ingat, manusia roh. Nah ini, manusia roh orang percaya hanya ada di kekristenan. Engkau ada Roh Kudus yang menyertai engkau.
sampai akhir zaman terus ada Roh Kudus, dan manusia itu dikasih Tuhan hati nurani, ya. Roh Kudus yang intim dengan engkau, ya, intim, roh dengan roh itu intim, bergaul intim. Cara bergaul intim gimana? Engkau selalu merenungkan kebenaran firman itu. Ya, kebenaran itu ada di dalam hidupmu. Firman itu makanan roh, makanan manusia roh, bukan jiwa. Roh dulu. Roh ini, kalau engkau intim, Roh Kudus ini berperan mengingatkan engkau, menegur engkau, memimpin engkau. Menegur apa? Menegur karena manusia roh itu sudah dikasih makan firman, ngerti. Ya, ada isinya. Manusia rohnya ini belum ngomong jiwa, manusia roh ini. Ya. Roh Kudus mengingatkan engkau sudah ada persediaan firman Tuhan. Hati nurani akan dipenuhi isi oleh makanan-makanan rohani ini. Dan firman katakan, hati nurani manusia mengajar jiwa manusia. Ini perhatikan, ini ayat pentingnya. Mengajar jiwa manusia. Sehingga jiwamu akan penuh dengan pengajaran-pengajaran kebenaran firman Tuhan. Maka yang ada di dalam medan pertempuranmu ini terisi oleh hikmat Allah lebih banyak daripada hikmat dunia. Ya. Nah, sehingga dengan demikian engkau akan lebih sensitif, gampang mendengar dan mengenal ini suara Tuhan. Roh Kudus tegur, ingatkan, ini suara Tuhan, sebab engkau sudah manunggal dengan firman. Manunggal dengan firman. Firman itu Yesus. Jadi Tuhan Yesus ya ada ikut campur di sini pribadi itu. Dalam wujud bentuk firman. Firman yang intim yang ada di dalam manusia rohmu. Ingat ya, ini makanan manusia roh. Dan itu ada Roh Kudus yang siap memimpin, menegur, mengingatkan saudara, menuntun saudara. Sehingga saudara dan saya ini bisa jadi saksi Kristus, menyelesaikan misinya Bapa. Pengertian ini semoga kita bisa menangkap. Jadi di era ini saudara tidak ada jalan untuk mendengar dan mengenal suara Tuhan. Nomor satu, engkau dekat dengan firman, manunggal dengan firman. Jangan cari yang aneh-aneh. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu pada siang hari ini. Semakin hari kami semakin kaya, manusia roh kami boleh semakin terisi. Kami tahu bagaimana kami ini mendengar dan mengenal suara-Mu, bukan yang aneh-aneh lagi. Dan memang kami ini seharusnya, kami ini domba, kami ini seharusnya mendengar dan mengenal suara itu. Satu-satunya cara, kami harus membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Itulah yang disebut kami ini memiliki hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni biar mengajar, mengatur manusia, jiwa kami, pikiran, perasaan, kehendak kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di sini kami sadar diingatkan, hamba-Mu Paulus juga selalu menjaga hati nuraninya murni. Karena itu dia ingin dekat-dekatan dengan Roh Kudus, ingin dekat-dekat dengan firman Tuhan, dengan Yesus, sehingga tiap langkahnya dia adalah hati nurani yang bersih, yang dipimpin oleh suara Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami ucap syukur, kami boleh mulai belajar, peka, mendengar, dan mengenal itu suara Tuhan. Haleluya. Amin. Demikian saudara, jangan lupa engkau share kepada rekan-rekan saudara yang kau kasihi, supaya ini jadi berkat buat mereka. Sebagaimana biasa, kita akan bertemu minggu depan. Tuhan memberkati.